Sementara itu, pemirsa, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo membebaskan Guru Supriyani yang didakwa melakukan penganiayaan terhadap muridnya. Guru honorer Supriyani menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam tuntutannya yang dibacakan di hadapan majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum meyakini Supriyani bersalah menganiaya anak murid. Namun di akhir kesimpulan, JPU menuntut bebas Supriyani dan melepaskan dari segala dakwaan. Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah Panreng Polri. 11 November 2024. Kuasa hukum Supriyani menyebut rangkaian tuntutan dan kesimpulan jaksa kontradiktif. Maaf, jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir, ya. Kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini, ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Sebelumnya Supriyani sempat menjalani penahanan di lapas perempuan selama seminggu sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dalam tuntutan yang dibacakan di hadapan majelis hakim, JPU meyakini Supriyani bersalah menganiaya anak murid. Namun di akhir kesimpulan, JPU menuntut bebas Supriyani dan melepaskan dari segala dakwaan. Untuk membahas mengenai tuntutan jaksa ini sudah bergabung bersama dengan kami Bapak Andre Darmawan selaku kuasa hukum Guru Supriyani. Selamat pagi Pak Andre. Ya, selamat pagi. Ya Pak Andre, ini mungkin bisa dijelaskan mengenai tadi ya Pak ya, kalau misalkan kita ketahui jika jaksa ini menuntut hukuman bebas, tapi kemudian jaksa juga menyatakan bahwa Ibu Supriyani ini bersalah. Mungkin bisa diceritakan Pak Andre seperti apa? Iya, jadi tuntutan jaksa itu bukan tuntutan bebas, tapi tuntutan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam artian bahwa jaksa menganggap ada perbuatan, ya, Ibu Supriyani terbukti melakukan perbuatan penganiayaan atau pemukulan, tapi jaksa menganggap bahwa ini bukan pidana. Nah, dalam pertimbangannya itu kenapa dikatakan bukan pidana, karena menurut jaksa katanya ini perbuatan spontan dan tidak ada niat, seperti itu. Nah, dari situ kami melihat memang ini kontradiktif, ya, kontradiktif tuntutan jaksa ini. Di satu sisi di dalam pembuktian unsur melakukan kekerasan, jaksa mengatakan bahwa di situ ada kesengajaan. Kalau ada kesengajaan berarti kan di situ ada niat, ada kehendak, ada pengetahuan, ya. Sehingga Ibu Supriyani didakwa melakukan kekerasan. Tapi pada kesimpulan akhir justru dia mengatakan di situ justru tidak ada niat dan itu perbuatan spontan. Jadi ini sebenarnya tuntutan yang argumentasinya saling bertentangan, ya, di dalam satu tuntutan. Nah, ini kami bisa pahami sebenarnya begini. Kami memahami memang jaksa di sini dalam posisi dilematis. Karena apa? Satu sisi bahwa jaksa tentunya harus mempertahankan dakwaan atau tuntutannya dengan menyatakan bahwa Ibu Supriyani bersalah. Karena apa? Bahwa apabila Ibu Supriyani dituntut bebas dan kemudian divonis bebas, maka tentunya Ibu Supriyani mempunyai hak untuk menuntut balik para pihak-pihak ini yang telah merugikan, baik itu misalnya pelapor atau penyidik atau JPU. Tapi di sisi lain saya melihat bahwa ini kan tekanan publik begitu kuat sehingga jaksa tetap ingin meraih simpati publik dengan seakan-akan bahwa dia berempati atau memberikan rasa keadilan kepada terdakwa dengan menuntut misalnya lepas dari tuntutan hukum. Sehingga kalau orang awam yang tidak paham hukum menganggap bahwa jaksa ini sudah benar-benar memberikan keadilan kepada terdakwa. Jadi kami melihatnya seperti itu. Baik Pak, mungkin ini alasan dibalik tuntutan bebas ini seperti apa Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Ya, alasannya tadi itu bahwa dia menyatakan bahwa benar ada perbuatan, tapi katanya perbuatan itu dilaksanakan secara spontan dan tidak ada niat. Nah, ini kan yang kami aneh karena ada perbuatan itu kan ada niat dan ada kehendak dan ada pengetahuan gitu. Tidak mungkin perbuatan itu dilakukan kalau tidak ada niat dan tidak ada kehendak dan tidak ada pengetahuan, ya. Nah, kok di bagian akhir mereka menyatakan bahwa itu tidak ada niat. Jadi apa ya? Ini argumentasi yang saling bertabrakan di dalam suatu tuntutan, ya.
Ini yang kami tidak pahami sebenarnya jaksa itu menuntut ini bagaimana, apalagi sebenarnya di dalam pedoman Jaksa Agung ya nomor 24 tahun 2021 sebenarnya kan ada beberapa alasan kalau jaksa ingin menuntut lepas, misalnya di situ ada alasan pembenar atau alasan pemaaf atau misalnya perkara ini bukan pidana. Nah, alasan-alasan yang dikemukakan oleh jaksa baik itu misalnya perbuatan spontan atau tidak ada mens rea itu tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan dalam pedoman Jaksa Agung tadi nomor 24 tahun 2021. Jadi saya pikir ini jaksa mengambil langkah sendiri dan rujukannya kami pertanyakan Pak, merujuk kemana sebenarnya. Baik Pak, untuk somasi sendiri jadi, yang dilayangkan kepada Ibu Supriyani ini seperti apa Pak? Iya, somasi ini kami sudah sampaikan bahwa kami tidak perlu tanggapi. Karena kami menganggap ini sebenarnya sebuah bentuk kepanikan saja. Karena apa? Sebenarnya pihak-pihak seperti kepolisian dan pemerintah daerah mencoba ingin memaksakan Ibu Supriyani untuk berdamai dalam artian mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ini kan ada motifnya yang baru kami ketahui setelah ada pernyataan dari Kabag Hukum bahwa kesepakatan damai ini akan diserahkan ke pengadilan sebagai bahan untuk meringankan hukuman Ibu Supriyani. Berarti dalam mindset mereka ini, Ibu Supriyani kan mereka menganggap sudah bersalah, sehingga dibutuhkan kesepakatan perdamaian itu untuk meringankan hukuman. Nah, kami melihatnya justru kesepakatan ini sebenarnya adalah jebakan buat Ibu Supriyani untuk menyatakan bahwa dia bersalah itu. Padahal kan kami sampai dengan pembuktian terakhir sudah berusaha maksimal menghadirkan saksi maupun ahli untuk membuktikan bahwa memang Ibu Supriyani tidak bersalah. Jadi motif-motif orang yang memaksakan kesepakatan perdamaian ini lebih kepada ingin menjebak Ibu Supriyani. Baik Pak Andre, terima kasih banyak Pak Andre atas waktunya sudah bergabung bersama dengan kami di Kabar Utama Pagi. Selamat kembali bertugas Pak Andre. Baik, terima kasih.